Kembali lagi di podcast Markas bersama saya Farhan Diaspa. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa bersama Mas Kun sebagai ketua dari ProUI. Siap. Selamat pagi, siang, dan malam buat kita semua. Dan yang penting salam Indonesia maju. Salam Indonesia maju. Betul. Mas Kun, pertanyaan pertama saya yang menjadi intrik yang membuat saya penasaran untuk kita bicarakan ini, Mas Kun ini kan adalah seorang aktivis ya. Saat itu berjuang demi ya Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang lebih maju. Mungkin boleh sedikit diceritakan ke teman-teman ini bagaimana dulu perjuangan Mas Kun sebagai seorang aktivis Universitas Indonesia. Juga para penonton nih podcast ini dimanapun berada dan apapun saatnya, mau siang, pagi, sore, malam juga. Oke, salam Indonesia maju. Jadi nostalgia ketika saya masuk ke podcast ini pun suasana sangat reformasi banget. Nama Trisakti itu udah nggak bisa lepas dari yang namanya proses tahapan perkembangan bangsa Indonesia. Sebut saja tahun 98 lah ya. Kalau dikatakan apa kegiatan saya ketika itu, ya berarti saya 92. Saya berkiprah di tahun 93, 94, 95, 96 bahkan. Di saat waktu itu memang nggak ada tanda-tanda itu reformasi bakal ada. Cuma kecenderungan bakal ada besar feeling kami nih, nggak tahu yang aktivis lainnya kali. Sehingga ketika saya menjadi ketua Badan Permusyawaratan Mahasiswa, Perwakilan Mahasiswa BPM FUI 9394, terus tergabung ke Senat Mahasiswa UI, menjadi senator di salah satu ketua umum Senat Mahasiswa. Ya waktu itu dikirim ke pertemuan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Indonesia di Universitas Mula Warman. Tepatnya 3 Maret sampai 9 Maret 1996. Di situ saya terpilih jadi ketua. Kemudian salah satu keputusan monumentalnya mencabut 0457. Ya. Jadi itu adalah perpanjangan NKKBKK. Jadi bukan NKKBK-nya yang saya cabut, tapi NKKBKK yang zaman Menteri El Yusuf itu ruhnya masih ada, walaupun dikemas dalam bentukannya tak tolak. Itu sih sebetulnya dari situ akhirnya berhasil itu. Akhirnya UI yang dikatakan oleh para senior Anda juga deh, mana ayam sayur, mana idealisme kampus perjuangan, mana kampus level jacket yang legendaris segala macam. Itu kan gatel lah gitu. Intinya begitu. Dari situ akhirnya diiyakan juga oleh Mas Budiman Jatmiko, Bang Haris Moti. Soalnya saya tegaskan, tanpa pencabutan itu semangat mereka jadi aktivis reformasi ya kayaknya nggak akan sekuat setelah dicabut itu. Karena secara legal, fakta, kami menolak campur tangan pemerintah dalam kedaulatan menjalankan eksekutif organisasi kemahasiswaan. Itu aja. Oke. Artinya kan apa yang diperjuangkan secara aktivismenya Mas Kun ini berbicara soal kebijakan gitu kan Mas Kun? Yes. Berbicara soal kebijakan yang dianggap bahwa tidak adil, tidak fair gitu kan. Tapi pertanyaan begini Mas Kun. Kalau dulu bicara soal kebijakan, ya kita sama-sama tahu gitu ya, dalam menyusun undang-undang itu ada yang namanya partisipasi publik gitu kan. Mungkin itu dulu mungkin dulu itu yang menjadi poin sebagai kekurangan ya, salah satu kekurangan dari pada zaman Orde Baru di mana partisipasi publik itu sangat minim gitu ya. Nah, setelah Mas Kun memperjuangkan juga reformasi yang terjadi saat ini, harapan Mas Kun kan dan teman-teman aktivis Mas Kun saat itu, partisipasi publik ini semakin masif di zaman reformasi saat ini kan. Tapi bagaimana Mas Kun melihat bahwa hari ini reformasi itu tidak menjaminkan bahwa partisipasi publik itu menjadi satu hal yang masif dan diutamakan oleh ya penguasa pada saat reformasi itu? Oke, gitu. Saya jawab. Saya mau flashback dulu. Karena gak nyangka pertanyaan itu bakal berkumandang lagi di era sekarang. Luar biasa aktivis satu ini. Oke, Burhan.
Jadi saya lihat ketika tahun itu, setahu saya nih, ini pengalaman saya, Iya. kami yang tahun 94, 95, 96 itu kan memang sudah melihat ada suasana yang sangat pengap, Oke. terutama ya dalam kasus bahwa pembangunan itu melulu harus fisik. Padahal jelas amanah lirik lagu kebangsaan, hiduplah, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Ini bangun badan terus tuh. Akhirnya bangun badan ini akhirnya merepresentativeness suasana 30 tahun setelah tahun ituan, yaitu tahun 65-an. Oke. Di saat founding fathers, sebut saja Bung Karno ya, ini pencetus Trisakti ini, bahwa kita harus ada national character building. Oke. Yang tidak hanya pembangunan itu hanya fisik. Betul. Gitu. Nah, dasar itulah saya pikir nih ada yang nggak beres. Apalagi tambah ada misalnya George Soros juga marah segala macam, terus Bang Desus dengan gagahnya begini sebelah Pak Harto kala itu, ya, untuk menandatangani kita harus kepada IMF dan sebagainya. Dari situ ya nggak bisa dilanjut. Jadi itu dasarnya. Jadi bukan kesal kepada figur terhadap para penyelenggara luar, tidak. Jasa Orde Baru besar. Itu. Jadi pertanyaannya bagus tuh. Jadi kebijakan yang kami permasalahkan kali itu dikaitkan dari itu setelah terjadi reformasi, yang kita masalahkan itu adalah masa presiden yang terus menerus ya. Alih-alih bahwa ternyata ada rapat MPR 5 tahunan, kan orangnya itu juga. Akhirnya kesepakatan kita sebenarnya UUD 45 tolong batasi periode presiden jangan lebih dari 2 periode. Tapi memang terjadi. Di tahun 2002 di amandemen bahkan bablas, ini bukan urusan pasal 33 UUD 45 dibablas juga. Pasal-pasal lain kena. Dari situ akhirnya reformasi di mata saya sebagai ketua presidium senat mahasiswa perguruan tinggi 96 itu merasa salah, bablas sih. Cuma saya waktu nggak mikir bakal akhirnya in arena lagi seperti kan. Kira-kira Pro UI lah. Kan. Nah, berarti udah kesinggung nih Pro UI ini. Sebelum masuk ke pertanyaan bagaimana Pro UI ini berdiri, sebelumnya saya ingin tanya ke Mas Gun ini, dari pengalaman empirikal Mas Gun di saat Orde Baru sampai post reformasi sampai hari inilah gitu kan. Menurut Mas Gun memang sosok pemimpin apa yang dibutuhkan Indonesia hari ini? Karena begini, melihat bagaimana dunia ini hari ini bekerja dengan sistem pertama, kita bicara soal tentang bank sentral gitu kan, IMF dan semuanya yang mempengaruhi sampai ke akar daging dari masyarakat dunia gitu kan, dan ditambah dengan berbagai macam konflik internasional di Asia Pasifik, Ukraina Rusia, Palestina dengan Israel, dan bahkan IMF saja baru mengumumkan bahwa hari ini dunia ini dalam keadaan memiliki hutang yang mencetak rekor dunia. Artinya hari ini dunia sedang berhutang gitu kan, kepada IMF, kepada obligasi yang diberikan ke masyarakat, obligasi yang diberikan kepada luar negeri. Nah, memangnya sosok pemimpin seperti apa yang kira-kira bisa menghadapi permasalahan di dunia ini? Karena kita kan tidak bisa melihat bahwa Indonesia ini hanya sebagai negara, as a nation, gitu kan. Tapi hari ini kita harus melihat Indonesia sebagai masyarakat internasional. Artinya masyarakat internasional juga menjadi partisipan dari organisasi internasional, dari berbagai macam hubungan multilateral gitu kan. Sosok pemimpin yang seperti apa sih yang dibutuhkan? Walaupun jawabannya udah ketebak, tapi yang kayak gimana? Ini narasinya nih, teorinya. Oke. Siapa bilang paslon 02 ini atau Program itu tidak punya narasi, enak aja. Punya narasi nih, tak kasih narasi. Oke. Jadi pemimpin itu dimanapun berada nih pemirsa harus mempunyai 3 skill, conceptual skill, technical skill, sama human skill. Oke. Nah, dalam konteks yang Bro katakan tadi, jelaskan urusannya adalah masalah pembangunan ekonomi, baik ekonomi politik maupun politik ekonomi, berarti harus punya conceptual skill, berkonsep di bidang ekonomi. Technical skill relatif lah ya, kita akan kejebak ke dalam debat yang berkepanjangan. Ini gini, jejak rekod baca lah kayak gitu ya. Apalagi human skill. 3 calon ini kan semua human skillnya teruji lah ya.
ya kan? Udah mimpin lah, ada jam terbangnya, efisiensi di bidang human skill. Tapi conceptual skill yang memiliki kesinambungan dengan founding fathers, konsep ekonominya, ya siapa? Ya ini, izin minum. Berarti sosoknya itu ada di kaos abang. Ya. Nah, Jauh-jauh ke gelas ya, padahal di kaos. berarti akhirnya itu menjadi alasan kenapa abang membentuk Pro UI. Salah satunya adalah bahwa melihat bahwa sosok 08 inilah yang bisa memimpin Indonesia. Yes. Nah, ya di dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini kan kita juga harus melihat bagaimana kita akan dihadapi dengan bonus demografi ya. Di mana usia produktif nanti akan menjadi mayoritas gitu kan. Didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z gitu kan. Tapi begini, yang jadi pertanyaan, bolehlah bahwasanya di 02 ini ada Mas Gibran sebagai representatif dari milenial, gitu kan. Tapi bagaimana menjawab pertanyaan anak-anak muda itu yang mengatakan bahwa masa kita mau dipimpin sama kakek-kakek? Ini kan narasi yang terbangun di anak muda yang merasa bahwa Pak Prabowo sudah terlalu tua, gitu kan, disamakan dengan apa yang terjadi di Amerika yang Joe Biden itu dibilang Sleepy Joe, gitu kan, karena usianya, gitu kan. Padahal kita juga seharusnya bisa melihat bahwa adanya sosok pemimpin yang memang jangan terbatas oleh hanya dalam bentuk fisiknya, tapi yang tadi abang bilang kan, ada 3 skill, conceptual skill gitu kan, human skill, technical skill yang kayak gitu yang harusnya menjadi satu tolak ukur gitu kan. Intinya pertanyaannya berikut gini, menurut abang kenapa banyak anak muda hari ini yang tidak bisa memahami kriteria pemimpin itu seperti apa yang dibutuhkan? Karena hari ini sentimentasi itu terlalu mendominasi dalam politik Indonesia. Orang memilih bukan lagi berdasarkan ininya, tapi berdasarkan hati yang saya rasa terlalu sentimen gitu. Menurut abang bagaimana begitu anak-anak muda? Saya lihat begini, pertama dari kesepuhan beliau nih, ya, yang kopi saya. Beliau ini jelas bicara kenapa saya ya dalam tafsir ininya ya, bebasnya memilih yang muda, karena beliau ini memerankan seorang pendidik. Pertama pendidik itu kalau dalam perspektif Ki Hajar Dewantara, tinggal Suntulodo, nih tak contohin. Setelah itu Ing Magyo Mangunkarso, mungkin di 2 atau 3 tahun setelah beliau terpilih. Nah setelah itu baru Tuturi Handayani ngikutin. Nah proses kaderisasi itu penting, karena ingat dunia dan Indonesia bagian dari dunia yang dikatakan itu terkena triple T revolution, telekomunikasi, transportasi, dan turisme. Nah telekomunikasi ini jelas luar biasa. Waktu saya kuliah S1 dulu tahun 93-94, itu profesor-profesor saya itu bilang, Kun hati-hati. Ada Megatrend 2000, ada the third waves ya. Itu mengatakan bahwa nanti akan ada satu perubahan besar yang ternyata perubahan di bidang telekomunikasi. Sehingga akhirnya terjadi satu gap yang luar biasa, di mana generasi muda sekarang itu usianya seperti hal generasi muda zaman tahun 60-an. Sebut saja Pak Ahmad Yani menjadi KSA Menpangan, itu lahir tahun 21. Menpangan tahun 65. Berarti dalam usia 44 tahun. 44 tahun. Apalagi lebih ini lagi, lebih ekstrim lagi. Siapa namanya? Pak Pansal, Jenderal Sudirman. Tahun 45, beliau lahir 1911. 34 tahun. Nah sekarang itu seolah-olah pola yang terulang dengan adanya revolusi itu sebetulnya. Jadi kenapa kok harus mempermasalahkan itu sangat dalam? Satu ya. Terus kedua, Mas Prabowo, kan dipanggil Mas Prabowo ya. Itu kan boleh dikatakan konseptual skill-nya sudah segar. Mau kesampaian dari kemiliteran, oke.
mau menjadi pemimpin partai ya teruji, mau jadi pemimpin di bidang sosial oke kan, menteri sekarang ini. Itu conceptual skill. Nah, Mas Gibran, wali kota itu kan technical skill. I see. Jadi antar Scoop dan Bank ngegabung. Izin maaf. Pemirsa juga mohon maaf nih, bukannya mendiskreditkan satu posisi. Wakil presiden dengan wakil kota, teknikalan mana? Udah gitu aja. Kecuali memang peristiwa alam biasa ini dibumbui dengan hal-hal yang lain, saya nggak tahu. Kan gitu. Saya nggak mau terjebak suzonisasi. Kan gitu. Ya, ya berarti yang tadi Mas Kun bilang itu intinya adalah history repeats itself gitu kan, dengan dulu ada sosok muda yang menjadi menteri dan hari ini juga sosok muda yang bisa akan menjadi wakil presiden Indonesia gitu kan. Nah, artinya kan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini saling melengkapi antara conceptual skill dengan technical skillnya gitu kan. Scoop down. Nah, cuman yang jadi pertanyaan gini, memangnya menurut Mas Kurni, seberapa besar pengaruh dari Mas Gibran nanti sebagai seorang wakil presiden untuk membuka ruang kepada anak muda untuk menjadi partisipan dalam memberikan kontribusinya untuk membangun bangsa dan negara? Oke. Nah, ke depan ini, abad sekarang, itu abad efisiensi. Bukan narasi atau omon-omon lagi. Nah, yang dilakukan oleh Mas Gibran, ini terlepas ya, terlepas saya berada di relawan itu ya. Saya lihat yang namanya bisnis itu, yang namanya hal-hal yang sifatnya berbau keuntungan, itu jelas peran efisiensi. Dan efisiensi itu berbanding lurus dengan jam terbang. Dan itu ada di seorang sosok Gibran. Jadi clear loh, di mata Gibran hidupnya bisnis. Iya. Ya kan? Nah, ketika sudah gitu, ya akhirnya kita melihat ke depan Indonesia diharapkan penuh dengan kompetensi, di mana itu nanti kompetensi itu kan, kalau efisiensi itu ngadunya 3 variabel Mas, yang namanya kompetensi, yaitu variabel skill, knowledge, dan attitude. Oke, saya artiin ya, skill keahlian, knowledge pengetahuan, dan sikap. Nah, sikap, contoh aja, gimana tidak kurang sopan seorang Gibran itu. Gak usah saya sebutin, Anda silahkan cek di jejak digital. Tangan merangkumnya kadang-kadang agak lebay, ya kan? Padahal biasa-biasa aja tuh kan, gitu kan kasar. Itu sikap, skill jelas. Apapun yang terjadi ketika seseorang itu masuk dan meraih posisi politis, wali kota, ya jelas itu tidak kosongan. Ya. Punya skill. Ya, knowledge jelas. 10 tahun di bawah atau di dalam didikan seorang bapak yang wali kota juga, gubernur juga, presiden juga, masa knowledge-nya diragukan sih kan gitu. Nah, Itu aja. dan juga terbukti bahwasanya Mas Gibran ini telah menjalankan begitu banyak bisnis, dan yang kalau masalah knowledge ini ya memang orang kan selalu mengatakan bahwa oke, Mas Gibran punya knowledge, tapi kan karena beliau anak presiden, gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi, justru dengan beliau menjadi anak presiden, ya beliau yang paling paham tentang negara. Sudah menjadi representatif terbaik dong untuk anak muda. Obrolan di makan malam, makan siang, sarapan, apalagi coba. Iya. Iya, di coach langsung 24 jam, dilebihin deh 25 jam saking ini kan. Kalau belum puas. Dan itu kan menjadi bukti juga gitu kan. Tapi kan kalau menyinggung soal attitude, dia dikatain Samsul Fat. Tapi beliau menerima itu dengan legowo, dan akhirnya malah kita kalau bikin kegiatan itu kayak bikin game futsal itu namanya Samsul Cup. Dan beliau terima-terima gitu. Bahkan ada videonya Mas Gibran itu akan suka dipanggil Boruto, itu karakter dari Naruto. Dia pakai itu cosplay jadi Boruto dan dia senyum-senyum aja. Artinya kan orang seperti ini yang Indonesia butuhkan. Anak muda yang bisa mewakilinya, ya yang terbaik adalah beliau gitu kan, berarti menurut Mas Gun. Nah, cuman yang jadi pertanyaan gini, kalau memang Mas Gibran adalah sosok yang terbaik untuk anak muda dan Pak Prabowo
juga menjadi sosok pemimpin yang terbaik untuk Indonesia menurut Mas Gun? Memangnya sampai Mas Gun akhirnya mendirikan Pro UI ini sebagai relawan Prabowo, emang Mas Gun tidak melihat sosok itu ada di 01 atau 03? Oke, ada sedikit ya pelurusan. Jadi sebetulnya kalau dikatakan hitungan 1 sampai 10. Pembidanan organisasi sebut aja pendirian Pro UI itu dari 0. Nah, saya tahu Pro UI itu dari hitungan 1. Jadi sebenarnya membentuk Pro UI bukan saya. Oke. Saya belum ada izin untuk untuk menguak siapa pendirinya, tapi di grup-grup juga di medsos banyak. Nah, ketika dibuat itu, para pendiri Pro UI itu sebut aja ada nggak lebih dari 5 orang. Itu ingin ya, ini sekalian ya, mungkin pertanyaan berikutnya, tapi biar saya juga ingat ya, ingin melihat bahwa UI yang dulu itu sebagai salah satu ya sebutlah pembinaan reformasi lah ya, tapi dengan seiring waktu akhirnya reformasi ke kalian para kami kan kekidul gitu. Artinya insan UI diharapkan untuk bergabung untuk menjadi evaluator terhadap jalannya reformasi gitu loh. Nah, mereka butuh tokoh untuk memimpin. Akhirnya maaf cerita nih, sedikit buka kartu nih, perpolitikan mahasiswa UI tahun 90-an. Itu kenceng banget antara golongan merah, golongan coklat, golongan hijau. Yang saya ngalami itu antara merah dan hijau. Nah, hijau ini sebutlah Depannya dia bilang, dia bilang ini, antum gimana kalau nggak setuju, kata merah. Ya, kebetulan sedang memanggung juga di kabinet misalnya. Namanya kalau sini sampai nyari-nyari enak. Kalau kun gimana? Begitu obrolan mereka sendiri. Sebelum saya itu, enak apa saya? Ya, kalau si kun gue mau bakal jadi wakilnya pun nggak apa-apa. Begitu. Jadilah tuh di Taman Mini sekitar tanggal 18 September 2023. Itu ceritanya. Dari situ pas masuk saya nanya, memang lu kalau udah pada gabung nih di Pilpres mau milih siapa? Dan di situ terbukti hijau dan merah akhirnya bersatu gitu ya. Harus bersatu. Kayak kita harus bersatu. Harus bersatu. Kayak kita berdua sekarang hijau merah bersatu kan. Tapi alhamdulillah, puji syukur janjinya ya. Akhirnya memang beberapa kali dan akhirnya Pro insya Allah. Oke. Cuma tadi belum kejawab tuh Mas Gun. Memangnya di 0103 itu tidak terlihat sosok yang Mas Gun katakan dibutuhkan Indonesia hari ini. Ini di 01 dan 03. Maaf cerita nih ya, bukan diskredit saya dalam perspektif saya ya. Kan tadi kita harus conceptual skill. Ya. Sedangkan geopolitis dan problematikanya Indonesia kan kata bro juga. Itu kita berada dalam masyarakat dunia. Betul. Maaf cerita nih. Conceptual skill yang di 1 dan 2 pengalaman internasional emang mungkin oke, pernah jadi American Film Service dan sebagainya. Tapi kemampuan untuk lobby dan sebagainya. Itu satu. Terus kedua, yang mewariskan konsep Indonesia di percaturan dunia. Ya Pak Sumitro. Pak Sumitro punya anak ya. Pak Sumitro itu dekan FIUI tahun 1951 sampai 57. Dasar itu lah kira-kira. Ya berarti kan Mas Gun sudah berani menjawab 0103 ini berarti lack of conceptual and technical skills, kurang lebih gitu ya, kurang untuk urusan menjadi negarawan yang paripurna di saat kita perangnya tidak hanya perang fisikly, tapi perang pemikiran. Atau Ghazul Fikr kata orang kanan kan. Karena juga kayak hari ini gitu kan, mungkin yang menjadi salah satu poin menurut saya yang menyedihkan juga bahwa masyarakat Indonesia ini kurang bisa memahami geopolitik. Terutama gini, adalah sesimpel bagaimana hari ini pertarungan antara Amerika dan China begitu masif dari biological warfare kemarin. Terus juga trade warfare gitu kan, perang dagang, dan juga semuanya sampai berani untuk melakukan embargo di berbagai negara.
yang menjadi korban juga ada Turki gitu kan, dan kemarin baru 2 hari lalu bagaimana pasukan Marine dari US sama UK bergabung untuk menyerang Yaman, gitu kan. Artinya kan kayak sekarang di Taiwan juga pemilihan presiden itu juga disorot gitu kan, antara dia yang mendukung China, bergabung dengan China, atau yang anti dan pro terhadap Amerika. Dan kita ini masyarakat Indonesia ini, tadi yang lanjutkan yang saya sedihkan juga, kurang bisa memahami bahwa Indonesia ini juga sangat dilirik oleh dunia soal pilpresnya. 2024 ini kan banyak sekali pergantian pemerintahan gitu kan, di Saudi Arabia, di Amerika terutama nanti gitu kan, dan Indonesia juga menjadi top 10 dari yang paling wanti-wanti lah, yang paling dilihat ini siapa yang akan jadi presiden nantinya gitu kan. Akhirnya kita terlalu termakan dengan isu-isu nasional saja, dan bahkan penokohan itu menjadi satu hal yang sudah berlebihan di Indonesia. Karena gini Mas Gun, yang saya lihat Indonesia ini kan gampang sekali mengkultuskan seseorang, gampang sekali untuk bisa menyembah atau memuji-muji berlebihan sosok tertentu. Dan akhirnya bangsa ini gitu, masyarakat Indonesia ini memilih pemimpin itu berdasarkan penokohan itu, bukan berdasarkan gagasan, bukan berdasarkan visi misinya gitu kan, tapi berdasarkan ya misalnya voters di Indonesia ini kan terbagi menjadi dua. Sebagai orang yang memang punya pemikiran sendiri mendukung seseorang, mendukung sosok tertentu, atau the followers gitu kan, yang ikut-ikut, misalkan ada tokoh daerahnya mendukung capres A, dia ikutan kan gitu. Artinya kan atau apa mungkin memang masyarakat Indonesia ini sebenarnya belum siap dalam berpartisipasi di dalam demokrasi. Karena kalau menurut Socrates, yang saya juga setuju gitu ya, dia mengatakan bahwa hak memilih gitu ya, memilih itu, voting itu, it's not a right, it's a skill gitu kan. Memilih dalam kontestasi demokrasi itu adalah skill gitu, itu adalah skill, bukan right gitu, bukan hak gitu. Apa mungkin ini kita sedikit lebih dalam dulu ya, di luar dari ya aktivis, nanyanya pasti dalam. Saya udah siapin sih sebenarnya. Keluar juga aktivisnya. Nah, apa mungkin Mas Gun bahwa memang masyarakat Indonesia ini memang belum siap dengan demokrasi? Oke, kalau saya selalu berbasis narasi ya. Jadi izin di dalam konteks sosiologi lah gitu, ada namanya Pak Mukhtar Lubis. Dia mengatakan bahwa ada 6 sifat karakter dasar manusia. Silakan aja Google. Itu kalau saya ngasih kuliah ke mahasiswa S2 saya, coba buka. Pas lihat, hah, kok gini ya bangsa kita? Ente ngerasa gak? Iya sih Pak, gitu. Nah, di saat seperti itu, nah kebiasaan kita nih, dari tahun 66 ini ya, maaf ya, ini salah satu orde baru. Waktu itu saya juga pengen banget untuk menggantikan konsep berpikirnya, artinya mereformasi lah kasar. Bangsa kita dengan sosial politik dan cara berpikir secara psikisnya itu seperti mindset seperti itu. Seringkali main lock konsepsi yang berlaku di barat atau di tempat lain. Akhirnya ya, kalau istilah, Anda udah lahir gak Pak? Film Rambo dulu? Tapi udah nonton. Nonton. Harusnya senjata konsep-konsep itu, baik demokrasi, perekonomian itu, M16-nya siapa? Iya. Rambo itu megang itu memang sudah bangsanya sudah begini. Kita masih kecil. Sesuai dengan tadi Mukhtar Lubis katakan. Ketika dapat pesta senjata, senapan yang canggih, anak kecil gimana sih? Apa ini? Jadi pemilihan konsepsi termasuk ekonomi maupun konsep demokrasi ini jadi neoliberal. Yang penggagasnya sendiri engkongnya demokrasi nggak gitu-gitu amat. Partai di sana hanya 2, di sini berapa ya? Kan gitu. Contoh, ekonomi juga sama. Di situ ada
apa namanya, anti monopoli. Di kita nggak ada. Jadi ketika pas toplok dari Barat, baik konsep ekonomi maupun politik dan demokrasi, sehingga pemilihan langsung one man one vote yang tadinya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat dan suara. Jadi Vox Populi Vox El Diablo, suara setan. Suara serangan Fajar. Ini maaf ya aktivis kok. Anda nanya sebagai aktivis tadi kan. Jadinya Vox Populi Vox Diablo. Ya, cuman kan akhirnya gini, kalau betul sih memang Indonesia ini selalu mencaplok dari Barat, karena ya sedikit kita flashback di tahun 1967 bagaimana undang-undang penanaman modal asing ini kan dibentuk di Jeneva dengan ya presiden saat itu mengutus lulusan-lulusan Berkeley untuk membuat Senior saya ini. Maaf ya senior ya. membuat UU PMA di Jeneva bersama Rockefeller, bersama Samsonite saat itu gitu kan. Iya, memang kita bukan lagi mencaplok, tapi memang sudah dicaplok dan mau nggak mau kita telan itu. Sampai mampus kita telan, gitu kan. Konsep demokrasinya pun juga akhirnya mau diterapkan di dalam Indonesia, cuman kan akhirnya kita lihat bagaimana di pemilu pertama tahun 1955 banyak sekali itu partainya kan. Walaupun 4 yang memang paling berpengaruh gitu kan, tapi banyak sekali. Akhirnya ada orang yang membentuk satu partai tapi untuk dirinya sendiri. Tahun 55 kan begitu. Berarti memang dari 1955 sampai hari ini pun sepertinya tuh belum ada pendewasaan dalam demokrasi. Oke. Jadi gini, Trisakti, Anda kan Trisakti ya. Standing or our feet, berdiri di atas kaki sendiri ya. Politik bebas aktif dan berkepribadian yang berkebudayaan atau berkebudayaan yang berkepribadian. Itu Bung Karno. Bung Karno sendiri sebagai founding fathers itu menempatkan bahwa demokrasi kita ini demokrasi yang sesuai Pancasila, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, ini belum rampung. Makanya ketika Bung Karno manggung dulu itu, dari tahunnya sebutlah 55 sampai ke jatuhnya dulu kan semua masih MPRS. Karena MPRS ini penjelmaan yang bisa memilih langsung presiden, tetapi di situ komunitas-komunitas para jenderalnya komunitas gitu loh. Jadi memang pembentukan demokrasi kita memang lagi tentatif, sedang national character building. Ketika Bung Karno jatuh, MPRS yang masih bingung bagaimana cara untuk merekrutnya pun langsung dihilangkan S-nya. Gitu ceritanya. Nah ini berarti memang kita ini kalau dalam konteks manajemen Mas, itu kan ada forming, ya kan? Ada forming to storming, norming, performing. Nah fase storming bangsa ini belum selesai di tangan Bung Karno. Sikat, diformingkan oleh Orde Baru. Karena formingnya itu tidak berbasis sosial politik bangsa, akhirnya terpaksa jadi storming lagi. Jadi reformasi. Reformasi ini jadi forming baru. Storming lagi hingga sekarang. Ini katanya kalau 02 akan menang akan ada penggerakan massa dianggap curang. Itu kan storming kita belum beres. Nah di situ butuh pemimpin yang berani, urut, tegas, inisiatif. Berarti menurut Mas Gun hari ini Indonesia membutuhkan sudah siap untuk masuk ke masa forming atau masih storming dulu? Jika strong leadership yang memimpinnya, siap untuk ke forming. Iya, siap ke norming. Siap ke norming. Bahkan sudah siap ke norming. Iya, asal yang menghalanya sekarang ini, mengawalnya. Forming sudah nih, reformasi terlepas pro kontra lah. Ada yang bilang kembali ke UUD 45 asli segala macam, salah satunya saya kan deklaratornya. Tahun 2015. Untuk masuk ke fase storming beres ke norming, itu harus dikawal. Dikawal oleh leadership yang kuat. Leadership yang dia sudah paham asam garam atau flying hours kalau istilah pembelian itu kan gitu. Berarti itu jam terbang ya. Berarti itu ya tersiratnya mungkin Mas Gun gini. Kalau yang jadi presiden 01 itu kita akan restorming lagi belum. Saya nggak ke sana. Tapi yang jelas saya suka ngopi yang ada gambar beliaunya nih. Boleh ya? Tidak usah takut-takut. Bukan takut-takut. Biar ini kan konteksnya pemberdayaan juga. Oke. Kita sama-sama aktivis. Jadi ketika kita menarik sesuatu,
tidak nginjek kepala orang. Oke. Kita jadi tapi dengan melakukan transformasi mindset. Ini kan Gen Z nonton, yang generasi tua juga mungkin yang gebukin saya waktu saya demo nonton juga dalam keadaan sudah jadi ini yang di demo dulu bisa jadi kan. Iya. Nah itu kan oke. Kalau tadi kan kita sudah ngebahas soal skill apa yang dibutuhkan menjadi seorang pemimpin. Tapi kan kalau menurut Mas Gun, pemimpin yang dibutuhkan untuk Indonesia bisa akhirnya forming dan bahkan sudah bisa norming. Iya, harus adalah norming. orang yang Strong leadership. Memangnya ini kita singgung aja ya, 03 ini kan juga pengen melakukan itu, forming, melanjutkan sebenarnya program dari Pak Jokowi sebelumnya, gitu kan, dengan narasi perbaikan. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya mereka juga pengen untuk melanjutkan. Lantas kenapa harus 02 yang didukung? Ini ya ukuran yang sangat terukur, tidak ada seuzonifikasi, burusaka atau ada apa udang di balik batu ya. Kita butuh orang yang berdaulat penuh. Contoh nih ya. Contoh nih, ada katanya foto, yang lain pada cium tangan ke Pak Jokowi, ini enggak. Tapi ke ketua partai pengusung cium tangan. Begitu. Belum lagi misalnya, nanti harus dimiskinkan, semua harus, tapi ada dari para tokoh partai sendiri yang usung, enak aja kalau ada telepon dari ketua gimana? Itu IBP ya yang ngomongnya, Bambang Pamungkas. Itu supaya saya tetap pakai data yang memang berkembang, supaya tidak akhirnya ini apa ini hoax atau enggak. Buka aja Google statement saya ini. Dan itu pemimpin partai kita butuh yang berdaulat penuh. Berarti itu sosok udah jelas ada di mana. Biar ya kita sudah paham. Berarti memang ya pakai lah, nggak usah bicara. Berarti memang sudah sangat terukur lah ya. Maksudnya kita seharusnya juga sebagai masyarakat Indonesia tidak terbutakan. Siapa sosok pemimpin yang memang sudah berdikari, sudah standing on our feet. Trisakti tuh. Ya, berdikari. Kampusmu tuh. Nah, saya respect. Dan seharusnya masyarakat juga sudah bisa melihat bahwa Indonesia hari ini sudah butuh masuk ke dalam fase untuk kita forming dan norming. Bukan lagi kita, ya bahkan kalau dari yang pasal lain mungkin inginnya restorming gitu ya. Ngacak lagi. Gitu kan. Yang satu tukang ngacak, yang satu tukang ngocak tuh. Kan pasangannya begitu. Nah, tinggal yang satunya lagi gitu kan. Ya, yang satunya lagi berarti kan Mas kan belum 100% berdaulat tuh. Ya kurang lebihnya gitu kan. Nah, sekarang kalau kita melihat ada nggak kemungkinan terjadinya 2 putaran? Dan kalaupun ada, mungkin bagaimana nanti juga ada kemungkinan bahwa 01 dan 03 ini ingin menggabungkan koalisi. Cuman kan tadi Mas Kun sampaikan si 01 lah itu ingin melakukan restorming, tapi si 03-nya ingin melanjutkan juga, ingin melakukan forming juga. Nah itu bagaimana koalisi itu akan terbentuk? Atau saya bicara terlalu kejauhan karena sebenarnya itu hanya kepentingan politik. Saya jauh dulu ya. Jadi masalah tadi satu sekali putaran atau enggak. Gini, kalau di atas angka ya kan, kalau di atas angka, ya kan 02 ini paslon pro Gib ini itu kan didukung oleh nama besar Pak SBY dan nama besar ceritain Projo aja di kita. Dan satu lagi ya dari Gerindra itu sendiri. Anggap minimalisnya nih 20%, 60%. Seandainya tidak nyampe itu kan sebetulnya secara kertas itu nggak mungkin, nggak logis. Kecuali ada pengebosan, kecuali ada hal-hal yang kurang diketahui oleh si konstituen yang pada bingung ke arah mana. Oleh karena itu relawan harus berperan di sini untuk menentukan yang seperti kita diskusikan. Gitu. Jadi 20-20, 60 udah pasti. Namun kita nggak tahu. Namanya kan di ekonomi yang saya nggak suka itu ada asumsi staris paribus. Asumsi semua tetap variabel. Padahal kan alam ini sangat
tidak terbatas variabel. Iya. Seandainya pun itu dan ada kemungkinan gabung ya di putaran kedua paslon 1 dan paslon 3, saya tertawa ngakak. Karena berarti dugaan bahwa memang politik itu tidak ada musuh bersama, yang ada kepentingan bersama. Terbukti ya. Wong satu ideologinya jelas ke kaler, satu ke kidul. Gabung demi untuk menjatuhkan itu. Nah, Berarti rusaklah identitas yang diusung oleh dua itu. identitas yang sudah dibangun bertahun-tahun. Machiavelli berarti. Apa disebut Machiavelli syariah? Kan gak enak. Ya, ya. Begitu kalau hemat saya. Tapi itu kan kemungkinan tetap ada yang tadi. Mungkin ada. Yang namanya kita nggak bisa. Yang namanya asumsi tidak bisa dibatasi oleh Nggak bisa, variabel, nggak bisa. kan? Dan banyak sekali yang memungkinkan bahwasanya akan ada putaran kedua, walaupun tadi Mas Gun sudah katakan sudah bisa 60% sudah menjamin. 20 udah pasti menang. Ya, cuman kan ada variabel yang tidak terbatas. Bosan. Ya, apapun itu Komunikasi. gitu ya. Atau cara relawan atau TKN yang kurang simpatik sehingga seleranya rusak, padahal selera yang pemasarnya yang rusak, yang dijajakan ya kan gitu. Nah, jadi nggak boleh, kita tetap santuy lah harus, Ya, ya. tetap yang gembira, tetap goyang gemoy kan gitu. Tapi kan itu kalau itu bicara teknis ya. Yes. Kalau itu bicara teknis. Cuman kalau sekelas Mas Gun ini kan sudah di atas di sekedar bicara soal teknis. Gitu kan. Bicaranya sudah konseptual sekali gitu, tidak terbatas gitu kan kalau bicara soal konsep nih. Jadi kalau masuk ke dalam kemungkinan dengan adanya persatuan koalisi yang di mana tadi Mas Gun katakan bahwa sudah yang satu sudah membangun identitas A, yang satu membangun identitas B, yang kalau di atas kertas ya tidak bisa itu dipersatukan kan? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nah, kalau memang itu terjadi, ya, saya ajak Mas Gun turun gunung sedikit ya. Kita bicara soal teknis dulu deh. Ya. Kira-kira bagaimana itu akan bersatu? Bagaimana grassroots-nya yang di sana, ideologi kanan dan ideologi kiri akan bisa bersatu tuh? Ya, izin ya, walaupun kita Muslim ya, kita percaya hukum tuai atau karma. Jadi negeri ini punya karma bagus, jadi nggak mungkin sebusuk itu. Itu perspektif saya sebagai yang pakai intuitif, katanya aktivis. Saya bilang nggak mungkin. Cuman masalahnya nanti ketika sekali putaran pasti akan rame, ya itulah yang harus diantisipasi. Karena seperti kamikaze Jepang dulu waktu di Puluhan itu, ketika tahu kalah itu udah banzai, hancurkan diri, udah tahu kita kalah. Nah, akan banteng ketaton, atau istilahnya kalau banteng ketaton kan bukan itu ya, tapi upasara wulung dalam buku itu artinya banteng luka parah ya. Ini upasara wulung ya, kalangan ini siapa namanya? Ada tuh, Senopati Pamungkas katakan begitu. Akan kalah, dan oleh karena itu kembali bangsa kita harus tetap mengedepankan kebangsaannya. Berarti akan ada yang melakukan kamikaze. Bocoran itu ya kan katanya bilang saya sebagai aktivis, ya kan? Saya baca di medsos ada yang keceplosan segala macam. Karena mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan salah, dan mudah-mudahan setelah ngobrol begini ya ketahuan, mendingan nggak usah deh. Mending akuin aja. Cuman kan tetap aja, kalaupun bicara soal Indonesia, budayanya, rasa malu itu kayaknya bukan satu hal yang sangat berpengaruh gitu Mas. Rasa malu itu tidak seperti mungkin di Jepang yang sampai harakiri, Bushido ya, Bushido. Sportivitas. Tidak mungkin gitu kan. Rasa malu itu kan menjadi apa ya, budaya yang mendarah daging di bangsa kita. Artinya kalaupun kita bicara soal mereka, oh ketahuan, ayo lakukan sambudete, gitu kan? Ya, dengan mereka masih punya kepentingan. Cuman kan kita coba bicara yang lebih teknis lagi nih ya, dengan katakanlah basis 212. Yang Oke. yang dulu sangat anti terhadap banteng, gitu kan, dan mungkin sampai sekarang pun masih, terutama di grassroots maupun di elitisnya, gitu kan, dan akan menjadi satu kekonyolan kalau nanti mereka bergabung dan mengatakan bahwa
dari Banteng ini adalah bagian dari ijtima ulama juga. Ya, cuma ijtima itu terjadi berarti betapa busuknya 02 kan berarti di mata mereka. Nah, itu setahu saya uswatun hasanah kebetulan saya muslim. Rasul tidak pernah menjatuhkan pribadi orang. Betul. Penting. Jangan uswatun hasanahnya bukan Rasul. Nggak tahu. Itu yang ya kalau kita bicara soal eh, penokohan ya sosok gitu ya. Ini kita coba mulai sedikit terbuka karena kita sama-sama muslim gitu ya. Kalau bicara soal si pilihan dari ijtima ulama ini memang adalah representatif terbaik dari seorang muslim, ya seharusnya dia bisa mencontohkan bahwa minimal dirinya bukan sosok pemimpin yang munafik. Karena kan 3 ciri orang munafik adalah iza akhlada akhlafa, wa iza akhlada akhlafa, wa iza tu'minu khona. Apabila ia berkata ia berdusta, apabila ia berjanji tidak ditepati, apabila diberikan amanah ia khianat. Kita lihat contohnya simpel aja, reklamasi dan penggusuran. Dijanjikan tidak akan terjadi dan memberikan janji itu di tempat ibadah. Lalu hal tersebut bisa terjadi. Yang beliau mengatakan bahwa janji kampanye saya di pilkada ini adalah tolak reklamasi. Berjanji itu memberikan janji itu di tempat ibadah gitu. Tapi tetap dilanggar. Nah, yang akhirnya menjadi satu ironi adalah bagaimana bisa kok pertanyaan saya nih ya, pertanyaan loh dia, pertanyaan kok bisa akhirnya sebagian dari ulama di Indonesia masih mendukung sosok yang munafik dalam konteks hadis Islam yang mengatakan bahwa ya kalau berjanji ya tidak tepati, diberi amanah ya khianat, kenapa masih ada? Ya, ini mungkin lebih ke arah curhat mantan pendukung. Yang sekarang mari kita kopi dulu dengan gambar ini. Itulah Bro Han. Jadi yang saya biarkanlah pemirsa yang menilai. Jadi kalau memang Anda warga DKI, ada statement-statement yang mungkin saya kemarin tidak sesignifikan ini menghafalnya. Seperti itu ya berarti kan Machiavelli. Itu aja. Jadi saya izinkan saya ketawa melihat kalau memang bersatu dua itu. Karena satu maaf ya, ketika saya di daerah pesisir Jawa Barat Selatan itu dari golongan yang maaf yang dikatakan 01 itu bilang jangan milih partai penista Islam. Kok bisa gabung? Kayak gitu. Berarti betul kata Machiavelli atau siapapun yang berpremis berpolitik itu tidak ada musuh bersama yang ada musuh abadi tapi ya kepentingan yang seperti itu gitu kan. Tidak ada musuh abadi yang kepentingan akhirnya 01 03 ya bermachiavelli. Sedangkan kita gemoy dan riang gembira. Cuman the question remain gini, sebenarnya yang mereka benci itu partainya atau sosok Jokowi? Kalau mereka sampai tidak akan bersatu ke 02 gitu ya, malah bergabungnya dengan 03, yang jadi pertanyaan kan adalah sebenarnya yang mereka benci, antipati itu terhadap partai PDIP atau Jokowinya tuh? Ya mungkin bagian dari pengambil keputusan yang sekarang memerintah gitu. Karena mungkin dianggap pro Cina, mungkin lebih mengedepankan yuan, mungkin lebih ke Xi Jinping daripada John Biden gitu loh. Mungkin ya. Berarti kan di sini balik lagi ke pembicaraan awal tadi tentang geopolitik antara perang Amerika China. Akhirnya di situ. Dan akhirnya maksudnya begini, kalau Pak Jokowi dianggap pro China, terus berarti yang kita harus dukung pro Amerika. Nah, akhirnya kan gitu. Akhirnya siapa yang orde baru? Siapa penerus orde baru? Kan gitu akhirnya. Ya, dan juga begini Mas, kalau orang mengatakan bahwa Amerika is better than China, itu adalah orang yang sudah terdoktrinasi secara mendalam tuh bahwa Amerika. Sekarang siapa? Kalau kita balik lagi bicara tentang dukungan 212 dengan kepada 01 ini ya, yang menjadi tolak ukur gini, kalau memang Amerika itu yang lebih baik, pilihan yang lebih baik daripada China, lalu apakah kita lupa Muslim yang paling banyak dibantai itu oleh siapa? Amerika. Saddam Hussein di Irak.
Muammar Gaddafi di Libya. Nyaman hari ini. Terus Anda yang tidak mendukung konstituennya Pak Jokowi karena pro China, berarti Anda mendukung pro Amerika. Berarti simpelnya, apakah Ijtima Ulama itu mendukung sosok yang jadi anti Amerika? Begini Mas, saya jawab, googling deh. Ibnu Rus bilang, untuk membuat orang, maaf ya, kurang wawasan itu nurut, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Ibnu Rus, jangan saya. Silakan Google, jejak digitalnya banyak. Berarti itu strategi yang dilakukan, ya udah kita belak-belakan. Ibnu Rus ya. Berarti itu strategi yang dilakukan oleh Amerika untuk menjalankan agendanya di Indonesia, memilih pemimpin yang bisa membungkus kebatilan itu dengan agama. Saya jawab begini, ada satu TikTok ya, Mas Han, ada satu TikTok. Ada katanya orang nih, ini cerita settingan di Perancis. Ada orang bawa tikus sekarung hidup, terus ini ditendang-tendang. Pas orang tanya sebelah, kenapa? Bikin tikus ini sibuk, ketika ditendang kan nyangka tikus yang lain nih. Kata tikus ini, gue nggak nendang, lu juga kayak misalnya. Nggak selebay itu sih tikus di dalam karung. Kenapa? Kalau tikus itu dikasih tenang, itu pasti akan sama-sama. Jangankan karung, Mas. Seng aja itu bisa jebol. Dirogotin, ya. Iya, jadi akhirnya ditendang-tendang kecil supaya kita ribut suku akar maras antar golongan. Ya, paham. Soal itu Dibikin sibuk lah kita. Karena sama halnya seperti antara semut merah dan semut hitam ditaruh di toples yang sama. Yang seharusnya dijadikan pertanyaan ini, kalau mereka berantem bukan siapa yang salah antara semut merah dan semut hitam, tapi yang seharusnya dipertanyakan siapa yang mengocok toples itu sehingga mereka berantem. Persis Intinya kan, artinya berarti kan Divide et Impera ini nggak kemana-mana. itu dari tahun 1596 tuh. Cornelis de Houtman ketika nginjak di Sunda Kelapa, dia bilang, tuh bangsa kita udah egois satu sama lain. Jadi dia nggak kesalahan, kata mereka. Saya nggak ngejajah, bangsamunya aja yang gampang divide. Nah, berarti kan ya sama lah. Kalau waktu itu saya sempat, ini nantilah saya cerita pribadi dari mana ya. Gitu. Ini cuman ada satu artikel yang dikirim dari orang Singapura. Saya kenal. Dia bilang bahwasanya Amerika itu punya satu organisasi pro demokrasi yang dia itu berkeliaran kemana-mana, termasuk waktu itu di Hong Kong, dengan membangun narasi anti terhadap China, terhadap pemerintahan Xi Jinping, dan pro terhadap demokrasi, dalam konotasinya demokrasi dibungkusnya, padahal ya maksud kita juga paham demokrasi ini maksud itu ya pro Amerika gitu kan, neoliberal ya. Nah, tapi kan kalau di sana dengan cara mungkin kalau kita bicara gerakan secara teknikalnya itu kan dulu kalau di Hong Kong itu yang pakai payung hitam tuh. Kalau di Indonesia mungkin sekarang caranya disuruh keliling Monas. Iya dong. Speechless saya. Iya dong. Iya dong. Ya kalau di sana pakai payung hitam, di sini keliling Monas. Tapi it's the same thing gitu kan berarti ya, tadi Vox Populi, Vox Diablo, and the Diablo is keduniawian gitu kan. Keduniawian. Ya. Berarti kan ya sekarang kalau mungkin di Timur Tengah Amerika masih bisa belak-belakan untuk mengatakan bahwa satu pemerintahan tertentu punya senjata pemusnah massal atau apalah. Di Irak ternyata nggak ada misalnya. Ternyata nggak ada. Libya juga dikatakan digoreng-goreng pemimpinnya adalah otoriter. Mungkin kalau di Indonesia supaya bisa mendepak sosok presiden yang pro China ya dengan cara menggoreng isu bahwa China jahat. Kayak misalnya contoh di geopolitik yang terjadi di dunia ini kan, bagaimana IMF dan Amerika menggoreng isu bahwa kalau negara Afrika, salah satunya negara Tanzania gitu kan, ketika meminjam uang dari China, pelabuhan untuk membangun pelabuhan dan airport, kalau gagal bayar maka pelabuhan dan airport itu kan diambil oleh China. Tapi sampai hari ini kan itu tidak terjadi. Dan kenapa akhirnya banyak negara yang meminjam uang ke China? Itu kan karena satu, suku bunganya rendah dan persyaratan meminjamnya mudah. So who is the Diablo? The real Diablo siapa? Ya Paman Sam gitu. Itu kan artinya bagaimana gini ya berarti Mas, itu kan
Sekarang bagaimana kok bisa masyarakat Indonesia ini tidak bisa melihat bahwa memang yang hari ini kita ini diadu domba oleh bangsa lain, dan itu tetap dijadikan sebagai justifikasi bahwa oh enggak, kita bukan karena diadu domba negara lain, tapi kita memperjuangkan itu atas nama agama. Itu gimana tanggapannya? Jadi gini, ini Trisakti nih, pencetus Trisakti, sebut Bung Karno ya. Itu dikatakan bahwa perang nanti, yang beliau itu proyeksikan tahun 45 loh, tahun sekarang, akan terjadi neokolonialisme dan neoimperialisme baru. Di mana bedanya dengan kolonialisme dan imperialisme ortodoks? Dulu yang dijajah itu fisiknya ikut combang-camping, ikut dicabik, ikut diperkosa. Nah, kalau neokolonialisme yang dijajahnya itu secara fisik, ya Anda sih ganteng bukan karena ini ya, bukan karena neokolonialisme. Tapi orientasinya pendari fisik ya. Saya juga kan gini-gini katanya usia 50 kok masih bisa adu dengan Anda usia kan gitu katanya. Iya, tapi dibarengi dengan mindset yang sadar bahwa diri kita ada sebagai human. Tapi neokolonialisme enggak, dibikin otak kita ini jadi pengekor, dibikin sebagai pengikut, dibikin sebagai follower. Dan itu bawaan oroknya siapa? Ternyata Paman Sam pun menurut saya itu ini juga, terfitnah juga. Sebetulnya ada yang jauh lebih itu, yaitu di dataran Eropa. Kata ini kalau teori konspirasi ini, Ya. yang sebetulnya Amerika pun kena chip ini. Saya nggak nyebutin Rothschild dan sebagainya loh ya, atau Herder loh ya, nggak nyebutin itu loh ya. Ya, tapi kan berarti Amerika pun sebenarnya hanya sebagai sebuah proksi. Proksi juga, George Washington, Ya. Thomas Paine. Cuma kayak kalau kita terlalu bahas itu takutnya Iya, kurang. gitu maksud saya. Cuma nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, itu emang harus dibahas ya supaya pencerdasan ke masyarakat. Harus. Intinya kan berarti kita melihat bahwasanya Amerika and the other Commonwealth country is a proxy nation. Yang kepentingan ini kan Sangat duniawi. sangat duniawi kan, Gazul fikir, perang pemikiran. pemikiran, dan akhirnya kan balik lagi ke psycho gitu kan, psychological operation yang dilakukan oleh ya intinya maestronya ini bukan negara, intinya itu kan. Betul, bukan rasis. Iya. Kita tidak rasis. Ya. Dan maestronya ini bukan negara, bukan pemerintahan, tapi ada sosok yang di atas itu. Tapi kan itu hal-hal yang mungkin kalau kita bicarakan ke masyarakat umum, masyarakat awam akan mengatakan bahwa elah konspirasi. Elah tahu apa sih lu tentang ya. But it's a fact gitu. Itu tuh kenyataan dunia itu bekerja seperti itu. That's how the world works right now gitu kan. Cuman apakah menurut Mas Kun itu adalah juga hal yang penting untuk kita kita berikan, kita menjadi konsumsi publik gitu. Penting nggak untuk kita kecerdasan? Penting karena syarat apapun konsepsi, sebut saja Progib ya dengan 17 programnya ini. Itu saya selalu tekankan. Kalau untuk urusan konsepsi hari gini banyak yang secara naratif dan deduktif jago-jago ya. Tapi yang bisa menurunkan ketataran konkret atau empiris itu sulit. Contoh tadi ya, saya tadi gatal juga ketika Anda bahwa akan ada bonus demografi di 2045. Ingat, dalam masalah ekonomi itu adalah pemikirannya David Ricardo. Kalau Malthusian nih, itu melihat banyak demografi itu malah sedih. Karena bikin rusak. Jadi asumsi untuk jadi bonus demografi harus ada shifting paradigma dulu bangsa ini. Nah, shifting paradigma itu mungkin dalam bahasa Pak Jokowi itu revolusi mental. Jadi revolusi mental harus dilakukan dalam bentuk shifting paradigma oleh program 5 tahun ke depan agar paham bangsa kita ini ada masalah terhadap pemahaman ketuhanan yang Maha Esa, misalnya masalah dengan bagaimana kita hidup dengan negara Pancasila yang harusnya Lemhanas dan BPIP ke depan itu harus ngurusin metodologi penanaman ini. Jadi Pancasila kalau dipahamkan dengan tidak dogmatis, insya Allah jawaban Anda. Jadi kita paham oknum yang tadi yang menjadikan Amerika proksi pun akan kebantai itu. Karena posisi kita akan mata satu itu, sebut aja si mata satu ya. Atau kabal. Mata satu itu. Oke, mata satu. Itu dengan pemahaman Pancasila ketuhanan Maha Esa yang benar, pendidikan kita yang tidak lagi bank system kata Paulo Freire,
itu akan menjadi dua mata lagi. Dan ketika dua mata, yang satu mata itu pasti bete. Percaya sama saya. Karena kalau mau ke situ juga kita harus melihat bagaimana saat 1897 di tahun-tahun itu kan bagaimana Bank Sentral tahun 1912 terbentuk Federal Reserve. Terus kita juga melihat bagaimana John D. Rockefeller mengubah sistem pendidikan Amerika, menyumbangkan $200 juta. Salah satunya adalah dengan membohongi soal fossil fuel, ya kan? Nah, kalau bahas ini jadi 2 episode nih. Boleh. Sini. Aktivis tak supply nih mau nyampe. Intinya dari tadi Mas Gun sampaikan adalah bahwa kita Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang punya conceptual skill, yang juga punya technical skill, dan juga human skill yang luar biasa, dan sudah menjadi pemimpin yang berdikari supaya bisa menghadapi konflik global di mana. Asia Pasifik, tentang embargo perang dagang di Amerika dengan China, biological warfare, gitu kan. Kita butuh sosok yang berdikari, yang paham global security juga, kan? Dan Mas Gibran akan memberikan ruang menjadi sosok representatif anak muda, agar anak muda di Indonesia yang nanti kita akan dihadapi bonus demografi, agar juga bisa ikut berpartisipasi dalam membangun Indonesia yang maju ke depannya. Intinya. Yes. Terima kasih. Satu, kata pendiri konsep Trisakti, perjuanganmu lebih susah karena perjuanganku itu melihat jelas musuhnya bule, tinggi gede, kalau enggak kuning ya, cebol ya gitu. Tapi zamanmu itu musuhnya adalah dari sama-sama bangsamu sendiri. Bangsamu sendiri. Perang Gazul Fikr, perang pemikiran. Itu kuncinya, kembalikan semua ke Pancasila yang benar. Sehingga mata satu jadi mata dua lagi nih bangsa kita. Itu dari Siap, terima kasih Mas Gun. Oke. Sudah mampir ke sini dan memberikan ilmu luar biasa terutama untuk saya ini. Semoga penonton juga semakin tercerdaskan. Trisakti harus dikembalikan Trisaktinya. Setuju. Selamat pagi, siang, malam, dan yang pasti salam Indonesia maju.